contoh-contohnya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keseluruhan teknik yang sudah Arsike sediakan ini sebetulnya satu dengan yang lain saling berkaitan. Intinya adalah tentang bagaimana cara kita berkomunikasi di dunia kerja maupun di dunia bisnis gitu ya. Komunikasi ini amat sangat penting dan harus kita bangun dari awal sebelum kita terjun langsung nih ke dunia kerja ataupun ke dunia bisnis karena dengan komunikasi yang baik ini nanti hasilnya diharapkan tentu akan menjadi baik lagi gitu ya. Nah kalau misalnya kita di awal aja nggak bisa mengkomunikasikannya dengan baik ya jangan harap hasilnya pun baik gitu ya karena komunikasi ini merupakan faktor yang amat sangat penting di dunia kerja maupun di dunia bisnis gitu ya. Kalau di dunia kerja kita kerja nggak mungkin dong sendirian betul nggak? Kerjanya pasti ada partnernya gitu kan, ada teamworknya. Nah kalau kita nggak mampu menjalin komunikasi dengan baik, bayangkan bagaimana sehari-hari sedangkan kita kan kerja nggak cuma 1 atau 2 hari aja ya, bisa dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, tahunan bahkan mungkin ya kan. Nah kalau kita nggak bisa membangun komunikasinya dengan baik, nanti yang nggak betah siapa gitu ya, nanti yang nggak nyaman kerjanya siapa gitu ya. Jadi komunikasi ini amat sangat penting. Kalau memang dirasa nih, oh ya nih kayaknya selama ini jarang ngobrol nih, jarang ketemu banyak orang baru misalnya. Kita sudah menyadari itu dan silahkan dilatih. Sekarang mah udah banyak ya media sosial ya, cari teman-teman baru, kemudian cobain nih kalau ngomong sama orang baru tuh gimana ya rasanya, apa nih yang harus pertama kali dibicarakan misalnya. Terus kita juga berlatih nih berbicaranya seperti apa, karena berbicara ini kan keterampilan, ini keahlian gitu ya, artinya bisa diasah, bisa dilatih gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan merasa, ya nih nggak, udah jarang banget ngobrol sama orang, jarang banget, apalagi misalnya melakukan kayak presentasi di depan umum gitu ya, udah jarang banget, hampir nggak pernah malah seumur hidupnya misalnya gitu. Nah, silakan dilatih dari sekarang. Ada media sosial, kemudian saya yakin di handphonenya nih udah ada kamera ya rata-rata kan. Nah, silakan digunakan untuk latihan berbicara gitu ya, nyalain kamera depan di handphonenya, kemudian direkam nih cara ngomongnya kita kayak gimana gitu kan. Koreksi lagi nih kalau sekiranya, aduh ya ini kayaknya kalau ngomongnya kayak gini terlalu cepet deh, kayaknya orang nggak akan ngerti nih misalnya gitu ya. Jadi silahkan dilatih cara berbicaranya yang baik seperti apa gitu ya. Karena nanti berbicara ini amat sangat penting ketika nanti apalagi kalau teman-teman misalnya ikut tes wawancara kerja, interview kerja, bener ya? Nggak mungkin dong nanti pas di interview terus kita cuma diem aja gitu, enggak ya? Otomatis kan harus jawab pertanyaan. Nanti dikasih pertanyaan dan harus dijawab. Nggak mungkin kita bilang, aduh maaf Pak, Bu, no comment, misalnya gitu ya. Nggak mungkin, ya kan? Begitu dikasih pertanyaan sama pewawancaranya, otomatis harus bisa kita jawab. Cara menjawabnya pun ini harus bisa dengan baik gitu kan, supaya mereka tertarik nih sama kita. Kalau misalnya kita nggak mampu menjelaskan atau nggak mampu mempresentasikan tentang diri kita dengan baik, ya mereka pun nanti nggak akan tertarik gitu. Sedangkan di luar sana, pelamar-pelamar itu kan nggak cuma kita aja, lebih dari mungkin ratusan bahkan ribuan gitu kan, yang melamar ke satu perusahaan misalnya. Jadi harus betul-betul diperhatikan terlebih dahulu cara berbicara kita seperti apa gitu ya, harus tahu dulu nih karena yang tahu tentang diri kita sendiri gitu. Misalnya masuk Harman nih, oh iya nih saya bisa ngobrol kalau misalnya cuma sama orang-orang yang memang selama ini udah kenal sama saya misalnya, dan saya pun ngobrol cuma kayak pakai bahasa sehari-hari aja gitu misalnya ya. Nah, kalau ketika nanti kita kerja, apalagi misalnya nanti di dunia kerja ini kita dituntut untuk bisa misalnya memimpin meeting atau rapat misalnya gitu ya, briefing, kemudian apalagi ya misalnya kita diminta untuk presentasi nih di depan klien kita secara langsung misalnya. Nah, ini juga penting harus diperhatikan cara berbicaranya, cara berkomunikasinya seperti apa supaya apa yang akan kita sampaikan ini bisa diterima oleh pendengar kita supaya mereka paham dan juga mengerti apa yang kita maksud gitu ya. Karena kadang suka ada miscommunication ini kan terjadi ketika misalnya entah kita sebagai pembicaranya kurang jelas gitu ya, kurang baik menjelaskannya gitu atau memang penerimanya gitu ya. Kesalahannya ada di penerimanya. Nah, untuk meminimalisir itu semua, makanya kita harus coba dulu nih, kira-kira kalau kita ngomongnya kayak gini, mereka ngerti nggak ya?
gitu ya. Karena penting nih balik lagi kalau misalnya apalagi kalau misalnya rekan-rekan kerjanya ngambil dunia marketing, customer service, misalnya ya, call center yang dituntut untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan customer, dengan nasabahnya mungkin, kemudian dengan kliennya gitu ya. Nah, ini harus dilatih dari sekarang, mumpung masih pandemi, banyak waktu luang ya kan, silakan dilatih untuk berbicara. Untuk contoh-contohnya udah banyak banget di internet ya kan. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan presentasi, mungkin yang selama ini kita tahu presentasi itu kita berdiri di depan sendiri, kemudian kita menjelaskan sebuah materi, kemudian ada audiensnya gitu ya, lebih dari 10 biasanya audiensnya layaknya seminar gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di dunia kita sehari-hari nih, dari zaman sekolah pun kesempatan kita untuk bisa berbicara di depan umum ini jarang banget kita dapatkan. Sepakat ya? Dari SD, SMP, SMA ini jarang banget. Hanya sepersekian persen mungkin ya kesempatan yang kita dapatkan untuk bisa berbicara di depan umum. Makanya nggak heran kalau misalnya orang Indonesia ketika diminta untuk presentasi di depan umum itu mereka takut gitu ya. Udah takut, nggak percaya diri gitu ya, belum dicoba udah takut salah kayak gitu-gitu. Nah, wajar sih sebetulnya karena memang nggak dibiasakan dari dulu ya. Nah, makanya tapi jangan jadikan itu sebagai alasan gitu ya. Jadi kita sudah menyadari, oke nih, kita jarang dapat kesempatan. Nanti kalau memang misalnya ada kesempatan nih, misalnya di lingkungan rumah lagi ada acara apa nih, misalnya Mbak Radania nih mau ngadain pengajian di rumahnya misalnya. Terus yang nanti yang jadi MC-nya siapa ya? Mbak Radania kan sebagai tuan rumah nanti harus bisa kasih sambutan nih misalnya. Nah, harus siap ya nggak mungkin dong misalnya Mbak Radania yang punya rumahnya, tapi yang suruh sambutan misalnya Mbak Elia nih, yang jadi tamu misalkan nggak mungkin ya kan. Nah, hal-hal yang seperti ini kelihatannya kecil dan juga sepele, tapi ini wajib kita coba. Karena ini kesempatan, kita yang harus cari kesempatan, karena di Indonesia ini jarang banget kita dapat kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum gitu ya. Ketika nanti ditunjuk misalnya lagi kerja nih, terus ada meeting atau briefing lah, morning briefing misalnya. Firman, nanti kamu yang pimpin morning briefing hari ini ya. Jelaskan nih target kita hari ini A, B, C, D misalnya. Duh Pak, jangan saya dong Pak. Saya malu Pak, belum pernah ngomong di depan umum soalnya, misalnya. Terus kata bosnya, loh bukannya kamu ini biasa suka bawel nih ngomong sama teman-teman juga kamu bisa, masa cuma mimpin briefing aja nggak bisa, misalnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih, udah ada kesempatan gitu ya, tapi nggak kita ambil gitu. Sayang nggak? Sayang banget. Karena jarang banget orang bisa dapat kesempatan itu. Kalau memang misalnya ada kesempatan seperti itu, besok kamu Firman pimpin ya morning briefing. Oh siapa? Saya nanti yang akan pimpin. Apa nih Pak yang harus dijelaskan misalnya? Oh nanti besok jelaskan target-target kita ya untuk hari ini aja misalnya. Oh baik Pak siapa? Nah enak kan kalau kayak gitu ya nggak? Kita ngambil kesempatannya, kita bisa berlatih, kita nanti punya pengalaman gitu kan. Terus kita juga jadi tahu, oh ternyata cara ngomong saya ini bisa diterima nih oleh rekan-rekan yang lain. Oh ternyata mereka bisa paham nih apa yang saya maksud. Gitu. Jadi tahu, ya kan? Kalau misalnya ternyata, wah kayaknya mereka kurang paham nih, apa nih yang harus dibenerin nih? Cobain lagi, cobain lagi, cobain lagi. Gitu ya. Jadi supaya tahu ya memang harus terjun, harus nyobain ngomong di depan orang. Gitu ya. Ini nanti menjadi bekal nih untuk kita menghadapi tes wawancara kerja atau misalnya nanti seperti tadi kita dituntut untuk bisa bicara di depan umum, untuk memimpin meeting mungkin, briefing gitu ya atau hal-hal yang mungkin di lingkungan kehidupan kita sehari-hari yang suka ada acara apa gitu ya, diminta sebagai pembawa acaranya mungkin atau pengisi materinya, itu ambil aja gitu ya sebagai sarana kita untuk berlatih, untuk melatih cara berbicara kita nih udah bagus atau belum sih gitu ya. Kemudian untuk tes wawancara kerja ini sendiri sebenarnya susah-susah gampang ya. Ada yang bilang susah ya, susah kenapa? Karena nggak lolos-lolos nih, jadi susah misalnya gitu ya. Terus ada yang bilang, ah gampang deh, wawancara mah cuma tinggal jawab pertanyaan aja juga udah selesai. Ada juga yang seperti itu ya. Pendapatnya kan masing-masing beda-beda nggak apa-apa ya. Nah, sebelum ke situ kita coba cek dulu nih di dunia bisnis pun, itu kan dunia kerja ya, di dunia bisnis pun sama. Untuk komunikasi ini amat sangat penting karena nanti akan kita gunakan sebagai apa ya? Kalau kita misalnya mau jualan nih, tapi kita produknya udah bagus nih.
Misalnya kita mau jualan makanan, sekarang kan lagi booming banget ya, makanan-makanan yang online-online nih dijualnya gitu kan. Misalnya kita mau jualan bakso, kemudian udah bagus banget ini packaging dan segala macamnya, rasanya apalagi udah mantap gitu ya. Tapi kita nggak mampu nih mengkomunikasikannya. Kita nggak mampu gitu ya menjelaskan kepada orang-orang nih loh, sebenarnya baksoku itu enak loh gitu. Kita nggak mampu nih komunikasiin itu. Nah, kebanyakan kalau misalnya ini terjadi kepada kita sebagai penjual gitu ya, nungguin informasi dari mulut ke mulut katanya gitu ya. Mungkin yang selama ini kan klasik ya, ah tenang aja deh, nggak usah repot-repot tawar-tawarin atau promosiin online. Nanti juga kalau misalnya ada satu orang yang ngerasain misalnya, nanti dia pasti ngomong ke orang lain. Iya betul gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang ini yang sudah era modern yang udah orang-orang udah pada pakai internet gitu ya. Orang-orang lebih percaya baca di internet ketimbang dengerin omongan orang gitu ya. Nah, ini seharusnya udah bisa dijadikan sebuah momen untuk kita bisa melakukan promosi dagangan kita, jualannya kita apa. Apalagi kalau nanti misalnya eh, berg- memilih gitu ya, memilih untuk membuka usahanya di bidang jasa gitu ya. Promosinya ini harus gencar nih dan harus dilakukan secara konsisten. Itu poinnya. Oke. Jadi kadang gini, misalnya Mbak Nabila nih, wah iya nih, ada kesempatan nih kayaknya orang-orang tuh kalau misalnya cuci helm di rumah sendiri tuh kayaknya udah pada males misalnya. Buka deh usaha nih, buka usaha untuk jasa cuci helm misalnya gitu ya. Nah, kalau kita misalnya bisa mempromosikannya, posting dulu nih misalnya sama Mbak Nabila, kasih kata-kata misalnya, helmmu kotor atau apalah gitu ya, kata-kata yang menarik gitu kan. Nanti orang-orang kan melihat nih, ih kok Nabila posting-posting gini ya misalnya. Teman-teman minimal teman-teman yang ada di kontak kita dulu atau yang jadi follower kita dulu misalnya gitu yang melihat. Nah, untuk postingnya misalnya Mbak Nabila cobain postingnya jam 9 pagi nih, di mana orang-orang misalnya belum mulai kerja nih, biasanya masih pada pegang handphone ya kan. Diposting jam 9. Selama 1 minggu, posting jam 9 terus. Jangan berhenti. Jangan hari ini posting, besok ntar aja deh besoknya lagi. Terus besoknya lagi lupa. Besoknya lagi lupa. Akhirnya eh, nggak ada postingan, mulai lagi misalnya Senin depan nih, Senin depan posting lagi, terus hilang lagi. Nah, kalau kayak gini orang lain nggak tahu. Karena kan kita pertama sekali kalau kita mau jualan online, kita harus cari identitas dulu ya. Artinya kita harus menanamkan image dulu bahwa misalnya nih loh, Nabila ini buka jasa cuci helm misalnya. Nah, gimana caranya biar orang lain itu tahu itu dulu gitu ya. Nah, itu yang harus kita promosikan secara konsisten gitu ya. Misalnya dari hari Senin sampai Minggu jam 9 misalnya. Minggu pertama jam 9 dipostingnya. Nanti minggu kedua jadi 2 kali nih, misalnya jam 9 sama jam 4 sore. Kemudian minggu berikutnya jadi 3 kali postingannya, misalnya pagi, siang, dan sore di jam-jam orang yang lagi pegang handphone, misalnya gitu ya. Jadi harus konsisten dalam kalau kita misalnya memilih untuk berjualan secara online, baik itu di bidang jasa ataupun kita menjual produk gitu ya. Apalagi kalau jasa kan nanti kaitannya dengan kepuasan konsumen ya, kepuasan pelanggan. Nah, gimana caranya nih? Kita harus bisa memuaskan pelanggan kita gitu, jangan sampai mengecewakan. Karena kalau pelanggan kita sudah merasa puas gitu ya, tanpa kita minta pun mungkin nanti mereka bikin video review gitu kan tentang jasa yang sudah kita berikan kepada mereka, atau mungkin mereka juga nanti akan menyarankan gitu ya tanpa kita minta, misalnya ada temennya yang nanya, duh helmku tuh udah bau banget nih, males banget deh nyuci misalnya gitu, coba deh di Nabila tuh, Nabila udah buka ini loh jasa cuci helm misalnya. Nah, secara nggak langsung kan itu sudah dipromosikan, karena apa? Karena si pelanggan tersebut merasa puas gitu ya. Jadi semaksimal mungkin promosinya itu harus konsisten dan pastikan kita harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya, dan harus tahu dulu nih produk yang akan kita jual ini apa, jasa yang akan kita tawarkan ini seperti apa, itu harus jelas dan juga harus dikemas secara menarik, karena yang lain pun sama nih ya kan, yang lain juga sama buka usaha jasa, mereka juga jualan online ya kan. Coba deh lihat di toko online yang jualan bakso nggak cuma satu kan, wah banyak banget. Tapi apa nih yang bedain gitu. Nah, itu yang harus bisa kita unggulkan gitu ya, yang menjadi keunggulan kita apa nih. Nah, itu yang nanti akan menjadi nilai jualnya gitu ya.
Oke, kalau misalnya untuk rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti wawancara kerja, mungkin udah tahu ya gambarannya seperti apa, pertanyaan yang muncul seperti apa. Tapi sebelum ke situ saya mau ini dulu ya, banyak yang belum dinyalakan nih kamera depannya. Nanti rekan-rekan boleh lihat ya di YouTube-nya RCK, kalau kamera depannya nggak dinyalakan, wajahnya tidak terverifikasi, kemudian cuma blank aja gitu hitam, gitu ya. Sayang banget kan udah ikut webinarnya, sudah meluangkan waktunya tapi nggak bisa diabsen nih. Nanti membingungkan pihak manajemen kami gitu untuk memverifikasi wajah sama namanya nih. Ya, silakan dinyalakan kamera depannya. Nggak usah malu-malu, tenang aja. Silakan. Dinyalakan dulu, jangan lupa di screenshotnya. Jangan harus ada wajah rekan-rekan, harus ada wajah saya ya. Nggak boleh blank hitam aja. Percuma ya kan, sayang dong nggak ada wajahnya. Nanti dikira akun akun joki. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita beralih ke wawancara kerja nih. Wawancara kerja ini saya bilang tadi di awal, ada yang bilang susah katanya karena mungkin nggak lolos-lolos gitu ya, kok nggak diterima-terima gitu kan. Ada yang bilang gampang karena mungkin ah iya deh cuma jawab pertanyaan aja apa susahnya gitu ya. Nah sebetulnya ini tricky gitu ya. Kadang memang ada perusahaan yang apa ya saklek gitu ya, benar-benar nggak bisa diganggu gugat nih. Kalau lagi interview itu harus betul-betul formal ada, ya kan? Ada juga yang memang misalnya fleksibel nih si pewawancaranya enak nih, cuman ada tahap interview tapi kayak ngajak ngobrol aja itu juga ada gitu ya. Kadang kita akan merasa tegang atau gugup atau kita misalnya takut duluan nih sebelum melakukan interview. Apalagi kalau misalnya kita baru lulus, belum ada pengalaman, apalagi baru dengar-dengar dari teman misalnya, "Ya loh kalau di interview tuh nanti ditanya pertanyaan aneh-aneh deh, susah deh buat dijawabnya." Misalnya ditakut-takutin, terus akhirnya kita yang misalnya belum pernah punya pengalaman interview, akhirnya ciut duluan, down duluan ya kan. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi ketika akan ada interview kerja gitu ya, persiapkan segala sesuatunya dengan baik karena persiapan yang baik nanti akan secara otomatis membuat rasa percaya diri kita bertambah. Kemudian rasa nervous atau groginya juga nanti akan berkurang gitu ya. Dibandingkan kita yang tidak melakukan persiapan sama sekali. Bayangkan, wawancara itu kan momen terpenting ya dalam dunia kerja, betul nggak? Karena sebagian besar perusahaan menentukan si pelamar ini diterima atau tidaknya biasanya setelah tahap interview ini. Betul ya? Nah, di tahap interview ini kita juga harus tahu nih, harus cari tahu kira-kira apa nih yang bisa membuat kita diterima di perusahaan tersebut. Yang pertama, persiapannya tentu persiapan diri ya, karena ini juga merupakan nilai jual, personal branding kita, attitude, kemudian penampilan, cara kita berbicara ini merupakan persiapan yang harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita mengikuti tes wawancara kerja gitu ya. Persiapkan dirinya pakai pakaian yang sesuai. Kalau misalnya ada aturan nih dari perusahaannya harus pakai baju warna biru misalnya, ikuti pakai baju warna biru gitu ya. Jangan dilanggar ya kan. Ikutin setiap peraturan yang uh, sudah ditentukan oleh si perusahaan tersebut gitu kan. Kemudian nanti persiapan diri juga untuk penampilan kita. Kalau sekiranya aduh ya nih, misalnya rambutnya kayaknya udah agak panjang deh. Kalau nanti ikut tes interview mau dipotong sedikit deh, misalnya biar kelihatan rapi terus kelihatan segar nih misalnya. Silahkan, boleh ya. Do your best untuk penampilan kita ya, supaya mereka juga melihat kita, wah ini kayaknya siap banget nih, wah kayaknya penampilannya juga oke nih, menarik nih. Apalagi kalau misalnya kita mau kerja di dunia marketing, biasanya salah satu persyaratannya adalah memiliki penampilan yang menarik, biasanya gitu ya. Nah, silahkan tuh dicek lagi nih kira-kira apa yang kurang ya sebelum berangkat wawancaranya, persiapkan nih. Tapi kebanyakan dari kita juga heboh mempersiapkan diri, tapi lupa mempersiapkan materi. Loh emang kalau mau interview ada materinya? Oh tentu ada. Jualan aja kita harus tahu dulu produknya seperti apa. Apalagi interview. Ya enggak? Produknya siapa? Produknya diri kita. Yang harus tahu diri kita siapa? Ya diri kita sendiri. Karena nanti pada saat interview yang akan ditanya adalah tentang kita, bukan tentang orang lain. Ya.
Jadi kita harus tahu betul siapa diri kita, kemampuan apa yang kita miliki, keahlian apa yang kita punya, pengalaman seperti apa nih yang sudah pernah kita lalui dalam dunia kerja. Nanti itu yang akan kita beritahukan kepada si pewawancaranya, gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih, persiapkan dirinya, gali dulu potensinya, kira-kira apa nih kelebihanku nih. Kalau perlu dicatat, dicatat dulu nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya mau tanya ke orang lain nggak pede nih, kayaknya bisa kayaknya bisa deh kalau misalnya mengoperasikan komputer, tapi masa iya sih? Coba deh tanya misalnya ke orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita, silakan itu juga boleh ya. Sharing gitu ya, misalnya kira-kira menurut kamu aku orangnya gimana sih? Nah, nanti kita cek lagi nih, cross check gitu ya sama diri kita sendiri, bener nggak ya kita nih orang yang seperti ini, gitu ya. Nah, itu nanti menjadi bekal kita untuk interview wawancara kerja nanti, gitu ya. Kemudian setelah itu persiapkan juga biografi perusahaan. Jangan sampai kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat ikut tes wawancara kerja, tapi kita nggak tahu sama sekali tentang perusahaannya. Sayang banget, ya. Jadi biografi perusahaan ini harus dicari tahu dulu. Jangan sampai kita blank sama sekali nggak tahu. Kalau kalau misalnya dulu, oh iya mungkin dulu nggak nyari tahu, sekarang kan udah tahu nih ya. Biografi perusahaan harus dicari tahu terlebih dahulu. Kemudian job desk kita itu juga sama pentingnya. Harus kita cari tahu. Misalnya nih Mbak Arsi melamar sebagai sekretaris, kerja jadi seorang sekretaris ini ngapain aja gitu ya. Nah, kalau udah tahu kerjanya seorang sekretaris ini ngapain aja, dicek sama diri kita. Saya punya nggak ya keahlian itu untuk menjadi seorang sekretaris yang baik itu saya punya nggak ya? Kalau misalnya katakanlah nggak punya, oke kayaknya nggak ada deh yang cocok nih misalnya. Kriteria saya tuh kayaknya keahlian yang saya miliki ini kayaknya nggak masuk nih ke kriteria sebagai apa namanya sekretaris misalnya gitu. Cari pekerjaan yang lain. Misalnya yang sekiranya kita kuasai, kita mampu mengerjakannya gitu ya. Terus sesuai juga nih dengan keahlian yang kita miliki. Gitu. Nah, silahkan di cross check lagi. Apapun pekerjaannya harus kita ketahui dulu kemampuan kita sesuai nggak nih sama pekerjaan yang kita pilih tersebut. Gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kita ahlinya sebagai teknisi mesin. Kita ngelamarnya jadi customer service misalnya gitu ya. Jadi harus dicek dulu nih keahlian yang kita miliki ini apa. Makanya sebelum persiapan materi harus persiapan diri dulu ya kan, harus tahu dulu nih diri kita ini keahliannya apa aja, kemampuan yang kita punya ini apa aja. Kadang-kadang kita nggak menyadari gitu ya. Malah kadang ada nih udah ikut interviewnya, begitu ditanya keahlian dan kelebihan kamu apa, baru tuh bingung. Gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kita ya. Jadi sebelum berangkat ke tempat interviewnya harus sudah siap. Persiapkan biografi perusahaan, harus tahu nih job desk-nya, posisi yang kita lamar tersebut ini apa, gitu ya. Harus tahu betul nih. Kira-kira kerjanya misalnya kita melamar sebagai admin, kerjanya admin ngapain aja nih? Kita harus tahu dulu, gitu ya. Karena nanti kadang suka ada yang iseng nih, pewawancaranya suka tanya, ini kamu melamar sebagai admin ya? Tahu nggak kerjanya admin itu ngapain aja? Kalau kita udah persiapan, wah enak, tinggal jawab aja ya kan. Oh ya Bu, saya tahu pekerjaan admin itu sejauh ini yang saya tahu adalah misalnya mengumpulkan data, mengolah data dan lain sebagainya misalnya. Tapi bayangkan kalau kita nggak ada persiapan sama sekali, apalagi yang baru lulus gitu ya, nggak cari-cari tahu dulu, berangkat-berangkat aja gitu kan ke tempat interview, begitu ditanya kerjanya admin itu ngapain aja. Apa ya? Kurang tahu ya Bu, misalnya karena ini mohon maaf nih Bu, soalnya ini pertama kali nih saya interview. Nggak ada tuh kayak gitu. Ya, jadi nggak boleh nih kita misalnya menunjukkan kelemahan kita, kekurangan kita, atau misalnya apa ya, ketika interview terus kita dilihatnya kurang siap gitu sama si pewawancaranya, kan sayang banget. Yang mau ikut interview kerja itu banyak, ya enggak, bukan cuma kita aja yang melamar ya kan, banyak banget di luar sana yang melamar juga. Nah, kalau kitanya tidak memaksimalkan dalam persiapan ya wah sayang banget kalau menurut saya. Gitu ya, karena persiapan yang saya bilang tadi di awal, persiapan ini nanti akan menunjang rasa percaya diri kita, kemudian akan menambah juga nih, menambah rasa percaya diri kita juga, kemudian nanti akan mengikis nih sedikit demi sedikit rasa nervous atau gugup yang kita punya pada saat nanti
wawancara, kan pasti gugup dong, pasti deg-degan, nervous, itu wajar banget. Itu mah lumrah gitu ya, nggak apa-apa, wajar banget gitu ya. Tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Kalau tidak, ya sudah siap-siap nanti grogi, terus begitu ditanya kita nggak tahu jawabannya apa. Bahkan mungkin begitu ditanya kita cuma diem aja, terus kita cuma apa ya Bu, apa ya Pak, gitu. Sayang banget kan. Sedangkan orang-orang di luar sana tuh pengen banget sampai ke tahap interview kerja gitu ya. Jadi persiapannya itu penting banget, biografi, job desk, kemudian harus tahu nih keahlian dan kemampuan kita dan juga harus bisa mengantisipasi pertanyaan yang nanti sekiranya akan muncul. Gitu ya. Kira-kira pertanyaan yang akan muncul pada saat wawancara ini apa aja ya? Di internet udah banyak banget. Biasanya kan diminta untuk ceritakan tentang diri Anda gitu ya. Yang paling banyak nih, ceritakan tentang keahlian dan kelebihan Anda, kekurangan dan kelebihan Anda misalnya. Kemudian ditanya juga nih gaji, kemudian masalah pribadi, lalu apa lagi ya? Pertanyaannya banyak ya, pengalaman kerja mungkin nanti juga akan ditanyakan juga. Nah, persiapkan nih untuk antisipasi-antisipasi pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang biasanya muncul pada saat interview sebetulnya sama aja pertanyaannya kurang lebih seperti itu gitu ya, pertanyaan yang sering muncul. Nah, ini tapi silakan dijawab sesuai dengan versi kita masing-masing. Jangan disamain nih misalnya di internet eh, silakan ceritakan tentang diri Anda. Terus di situ ditulis misalnya saya adalah seorang sarjana pendidikan, padahal misalnya kita dari sarjana ekonomi lah, jangan dicontek mentah-mentah gitu ya, harus kita saring lagi, terus kita coba dan sesuaikan dengan apa yang kita miliki kemampuannya gitu. Kemudian kalau misalnya udah siap, udah antisipasi pertanyaan tadi, kita coba latihan ya. Latihan nih menggunakan pertanyaan yang dari internet tadi. Terus kita coba nih, kita latih, kita rekam. Kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu, bener nggak ya kita jawabnya kayak gini gitu, atau misalnya pertanyaannya silakan jelaskan tentang kelebihan Anda dan kekurangan Anda, terus kita coba nih jelaskan misalnya, direkam, dicek nih kira-kira benar nggak ya pemilihan katanya, kira-kira udah sesuai belum ya apa yang dia tanyakan dengan jawaban kita itu ya. Jadi harus latihan dulu berbicaranya. Nanti cara menjawabnya seperti apa nih? Apa duduk santai atau misalnya kita harus ada senderan terus kita sender aja gitu, atau kita harus duduk tegap, menatap si pewawancaranya, harus bisa fokus dan juga konsentrasi. Kita harus seperti apa ya? Gitu ya. Nah, latihan ini nanti akan secara tidak langsung nih membiasakan diri kita gitu ya untuk bisa misalnya duduk yang tegap, kemudian fokus nih sama si pewawancaranya, dilihat nih matanya ketika sedang menjawab pertanyaannya atau ketika si pewawancaranya memberikan pertanyaan gitu ya. Itu harus memang dilatih, nggak bisa instan gitu ya, nggak bisa instan langsung jadi, nggak bisa ya. Silahkan dilatih cara berbicaranya, karena untuk pertanyaannya mah udah pasti banget sama aja, kurang lebih pertanyaannya itu juga gitu ya. Tapi itu tadi respon dari kitanya kan pasti berbeda-beda ya, karena kita pengalaman dan keahliannya juga beda-beda, dan cara menjawab atau cara berkomunikasi kita pun juga sama pasti berbeda gitu. Intinya adalah bagaimana kita harus bisa melatih diri kita dalam hal berbicara, itu dulu yang penting gitu ya, supaya nanti kita terbiasa nih ketika diminta misalnya ditanya nih, ehm, Mbak Isabella misalnya ditanyain, Mbak Isabella tahu ada lamaran kerja di sini dari mana ya misalnya? Oh iya Pak atau Bu, saya tahu ada lamaran di sini dari internet misalnya. Oh begitu ya. Terus yang Mbak Isabella tahu tentang perusahaan ini apa ya? Karena udah persiapan ya kan, udah cari tahu tentang biografi perusahaannya, sejarah perusahaannya, pencapaian, targetnya. Kita udah paham betul nih informasi tentang perusahaannya. Ya udah kita tinggal bicarakan aja. Yang saya tahu Pak atau Bu, perusahaan ini sudah bergerak, sudah berdiri misalnya lebih dari 40 tahun dan perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa misalnya. Kemudian perusahaan ini pencapaiannya sudah bagus sekali. Yang saya lihat misalnya dari informasi dan dari surat kabar yang saya baca misalnya. Silahkan tuh, enak kan kalau kayak gitu ya nggak? Kita terlihat antusias. Kita nggak cuma pengen kerja dapat duit aja gitu. Artinya kita juga tertarik dengan perusahaannya. Nanti suka ditanya juga kenapa mau kerja di sini. Biasanya gitu ya. Kok mau sih kerja di sini? Oh iya Pak, Bu, saya tertarik bekerja di sini misalnya karena memang sesuai dengan keahlian yang saya miliki dan saya ingin mengembangkan keahlian saya di sini karena yang saya dengar dan menurut informasi yang saya baca,
perusahaan ini menyediakan training-training nih untuk karyawannya, misalnya sehingga karyawannya mampu mengembangkan diri, misalnya. Gitu ya. Enak kan kalau kayak gitu, kalau kita udah tahu background si perusahaannya, ya kan. Kemudian nanti ditanya lagi mau gaji berapa di sini, misalnya. Boleh nggak nyebutin angka? Boleh nggak nih? Sebutin angka, mau gaji berapa nih? Pak Suharman mau digaji berapa? Ya, kalau boleh sih 10 juta 1 bulan, Bu, misalnya. Boleh nggak? Jangan ya. Untuk pertama kali, apalagi kita fresh graduate, untuk angka, wah ini pamali katanya gitu ya. Jangan disebutkan gitu ya. Silakan kalau misalnya taunya kalau kerja di situ adalah gajinya disesuaikan dengan UMR, silakan beritahukan kepada mereka bahwa yang kita tahu, misalnya menurut informasi yang saya ketahui, untuk penggajian di perusahaan ini yaitu sesuai dengan UMR misalnya. Boleh, silakan kasih tahu. Atau misalnya untuk penggajian saya serahkan kembali kepada perusahaan karena saya yakin perusahaan sudah menentukan berapa gaji untuk setiap karyawannya, mungkin sesuai dengan background pendidikannya, sesuai dengan kinerjanya, atau misalnya sesuai dengan apa gitu ya ketentuannya sesuai dengan yang sudah perusahaan tetapkan gitu ya. Nah, itu juga silakan nanti dicoba nih dijawab sebelum kita berangkat interviewnya gitu ya. Karena nanti dari ujung rambut sampai ujung kaki dari setiap kata demi katanya yang kita keluarkan itu nanti menjadi penilaian gitu ya sama si pewawancara nanti nih karena mereka kan sakti nih mereka udah tahu gimana caranya menilai kita sebagai pelamar walaupun baru pertama kali ketemu gitu ya jadi mulai nanti penulisan CV harus to the point jadi nggak ada lagi nih penulisan misalnya gini saya adalah seorang yang disiplin pekerja keras ramah tamah rajin menabung enggak ya jangan lagi ditulis seperti itu ya jadi langsung to the point misalnya saya dengan Dedi misalnya. Nama saya Dedi, usia saya misalnya 20 tahun. Saya adalah seorang lulusan dari misalnya sarjana komunikasi. Saya sudah berpengalaman kerja di bidang tersebut misalnya udah berapa tahun kalau udah ada pengalaman misalnya gitu ya. Kemudian keahlian saya di bidang tersebut adalah apa sebutkan. Jadi to the point. Dari mulai kita menuliskan CV-nya gitu karena nanti si pewawancara ini gak akan mungkin baca CV-nya dari atas sampai bawah biasanya dia skimming aja cuman lihat nama kemudian apa nih motivasi kita atau kita nih orangnya seperti apa biasanya cuma dibaca di deskripsi kita gitu ya, yang kita tuliskan di CV tersebut. Nah kalau kita cuma tuliskan nih misalnya saya adalah seorang pekerja keras, saya adalah seorang yang disiplin itu udah biasa gitu ya, udah biasa banget lebih baik kayak tadi langsung to the point. Misalnya saya atas nama misalnya Nur Haida, usia saya berapa, kemudian saya tertarik dalam bidang apa, saya adalah lulusan dari mana gitu kan, keahlian yang saya miliki ini apa, kemampuan saya apa, potensi saya apa, kemudian jelaskan juga misalnya untuk prestasi kalau ada boleh dicatatkan juga, boleh dikasih tahu juga gitu ya untuk menambah referensi kita bahwa kita memang lebih unggul dibandingkan peserta atau pelamar-pelamar yang lainnya gitu ya. Sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan dulu mengenai centang hijau nih. Masih banyak mungkin ya yang masih belum bisa centang hijau. Nah, untuk centang hijau ini, kalau misalnya progres setiap kolomnya atau setiap nomor pelatihannya sudah 100% nanti otomatis akan centang hijau. Tapi kalau misalnya belum 100% progresnya ini nanti nggak akan centang hijau gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah centang hijau, ada yang juga belum. Nah, nanti kaitannya dengan sertifikat gitu ya. Kalau misalnya belum 100% centang hijaunya belum muncul semua, sertifikatnya kan nggak akan keluar ya kan. Nah, jadi pastikan dulu setiap nomornya itu harus sudah centang hijau gitu ya, supaya nanti kita bisa dapatkan nih sertifikatnya. Karena progresnya harus sampai 100% dulu baru nanti keluar sertifikat. Untuk sertifikat masuk ke dashboard prakerjanya ini butuh waktu kurang lebih 7 kali 24 jam. Jadi silahkan ditunggu kalau misalnya udah muncul nih sertifikat dari sekolahmu silahkan ditunggu sampai 7 hari 7 kali 24 jam. Kalau misalnya sampai batas waktu tersebut belum juga
masuk sertifikatnya ke dashboard, silakan hubungi pihak manajemen prakerja karena untuk sertifikat ini merupakan kewenangan dari pihak manajemen prakerja. RCK sebagai penyedia jasa pembelajarannya saja, gitu ya. Atau kalau misalnya rekan-rekan mau, komplain gitu ya, misalnya mau, tanya-tanya, boleh nih hubungi ke hotline-nya kita. "Kenapa sih kok nggak centang hijau? Kenapa nih belum masuk dashboard?" Boleh, silakan ya. Jangan segan-segan, boleh langsung hubungi ke hotline kita untuk mendapatkan penjelasan yang jauh lebih, eee, detail lagi misalnya gitu ya. Kemudian RCK juga mengadakan program beasiswa RCK ini, rekan-rekan bisa ambil 4 judul aja dari ke-9 judul communication series-nya RCK, nanti bisa dapat kelas bahasa Inggris online gratis, kemudian ada kesempatan juga untuk mendapatkan reward-nya yaitu laptop, sarana penunjang belajar online ya seperti handphone, kemudian voucher, kuota, dan yang sebagainya. Silakan diintip nih di IG-nya Arsike sudah dijelaskan ada di situ ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Yang belum di-screenshot silakan dinyalakan dulu kamera depannya, wajahnya munculkan dulu, kemudian baru di-screenshot ya. Jadi jangan sampai di-screenshot tapi wajah rekan-rekannya nggak ada, sayang banget ya. Udah ikut sekian menit, terus nggak ada buktinya, ya kan? Silakan. Saya kasih waktu nih ya, 1 menit ya untuk di-screenshot. Oke, kalau punya Instagram boleh banget nih di-posting, kemudian nanti di-tag ya ke IG-nya RCK, IG-nya Prakerja, dan juga IG-nya sekolahmu. Kasih caption yang menarik ya kan, supaya mereka melihat nih bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya dengan baik gitu. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ini lagi banyak banget bencana ya di Indonesia ini. Mudah-mudahan semuanya kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bencana ya. Jaga kesehatan juga, jangan lupa maskernya digunakan kalau keluar rumah, jaga jaraknya, dan juga sering-sering cuci tangan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dengan kesempatan. Salam progres.